glikogenesis dan glikogenolysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Herliani, saya Mirani Putri Suyamsi, saya Fadila Sarunija. Pada video ini kami akan memaparkan materi tentang glikogenesis dan glikogenolysis. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolysis. Prosedur proyek 1. Cari dan pahami materi glikogenesis dan glikogenolysis. Tentukan bahan yang akan dibahas. 3. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Glikogenolysis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Glukosa digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi ketika adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya setelah kita makan. Peningkatan kadar glukosa darah dapat menyebabkan pankreas mengekskresikan hormon insulin. Hormon ini kemudian menstimulasikan enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Pada akhir proses ini, glikogen akan disimpan di dalam hati dan otot. Sintesis uridin difosfat glukosa. Pembentukan ikatan glikosidik adalah proses endergonik. Derivatisasi gula dengan gugus pergi yang baik memberikan kekuatan pendorong untuk sebagian besar reaksi transfer gula. Untuk alasan ini, sintesis gula nukleotida adalah reaksi umum yang mendahului transfer gula dan proses polimerisasi. Gugus fosforil enzim dipindahkan ke glukosa 6-fosfat, membentuk glukosa 1,6 bifosfat. Saat glukosa 1-fosfat terbentuk, gugus fosforil yang melekat pada C6 ditransfer ke residu serin enzim. Sintesis glukosa 1-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglukomutase, suatu enzim yang mengandung gugus fosforil yang terikat pada residu serin reaktif. Sintesis glikogen dari uridin difosfat glukosa membutuhkan dua enzim. Yang pertama, glikogen sintase yang mengkatalis transfer gugus glukosil dari uridin difosfat glukosa ke ujung glikogen yang tidak mereduksi. Yang kedua, amiloglukosil transferase atau enzim percabangan yang menciptakan ikatan 1,6 untuk cabang-cabang dalam molekul. Enzim glikogen sintase memutus ikatan ester dari uridin difosfat glukosa dan membentuk ikatan glikosidik 1,4 antara glukosa dan rantai glikogen yang sedang tumbuh. Enzim percabangan bertanggung jawab untuk sintesis 1,6 ikatan dalam glikogen. Sintesis glikogen membutuhkan tetrasakarida yang sudah ada sebelumnya yang terdiri dari 4 residu glukosil. Yang pertama dari residu ini terkait dengan residu tirosin spesifik dalam protein primer yang disebut glikogenin. Rantai glikogen kemudian diperpanjang oleh glikogen sintase dan enzim percabangan. Butiran glikogen besar masing-masing terdiri atas satu molekul glikogen bercabang tinggi, dapat diamati di sitoplasma sel hati dan otot hewan yang cukup makan. Enzim yang bertanggung jawab untuk sintesis dan degradasi glikogen melapisi setiap permukaan granula. Penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen. Glikogen fosforilase menggunakan fosfat anorganik untuk memotong ikatan 1,4 pada cabang luar glikogen untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Glikogen fosforilase berhenti ketika mencapai 4 residu glukosa dari titik cabang. Glikogen fosforilase mengkatalisis pemutusan residu glukosa dari ujung rantai glikogen yang tidak mereduksi untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Dalam ilustrasi ini, satu residu glukosa dikeluarkan dari masing-masing dari dua ujung yang tidak mereduksi. Pemutusan residu glukosa berlanjut sampai ada 4 residu pada titik cabang.
Kesimpulan, glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Glukosa digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Glikogenolysis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.